Saudara-saudari, siap-siap. Ini inspirasi terbaik saya sore hari ini untuk saudara-saudari yang sudah datang menerjang badai ya. Harap Anda ingat seumur hidup. Ya, begini. Anda harus bisa membedakan insinyur dengan pembalap. Ya. Anda harus bisa bedakan insinyur dengan pembalap. Atau Anda boleh bedakan insinyur dengan seorang supir yang handal. Anda harus bisa bedakan ekonom dengan pedagang. Ya, baik. Apa maksudnya? Seorang insinyur mesin, kalau Anda tanya tentang mobil itu, dia tahu setiap detail bagiannya. Dia tahu cara kerja diesel. Dia tahu cara kerja bensin. Saya sampai hari ini busi gimana cara kerjanya, saya juga tidak tahu. Ya, insinyur dia tahu semua. Kalau dia insinyur otomotif, kuliah di Jerman, magangnya di BMW atau Mercedes-Benz, luar biasa ya. Dia tahu semua detail mobil. Apa pasti dia supir yang handal? Belum tentu. Kalau dia kuliahnya di Jepang, seumur hidup dia naik bus, betul ya? Ya, orang kuliah di Jepang nggak mungkin beli mobil. Nah, seumur hidup dia naik bus. Nah, begitu kita minta dia naik mobil, dia bilang apa? Ini mundur gimana ya? Nah, Anda disampai gemetaran lah ya. Ini S3 otomotif, tapi dia nanya Anda mundur yang mana ya? Terus, ini close rem. Nah, ngerti maksud saya ya? Yang kedua, ekonom dengan pedagang. Ekonom, PhD, lulusan Australia, lulusan California, kuliahnya 10 tahun, 15 tahun. Kita tanya dia semua masalah perekonomian, dia tahu. Ayah ibunya pedagang di daerah. Pedagang di daerah, apa aja dijual? Belum tentu loh, seumur hidup dia bisa ngalahin harta ayahnya. Ngerti maksudnya? Ya. Bahkan bisa aja dia pulang, dia bingung gimana cari uang. Ya, Anda harus bisa membedakan insinyur dengan supir yang handal, ekonom dengan pedagang. Yang mana yang bagus? Yang mana yang bagus? Mungkin ada 3 jawaban, ya, setidaknya 2 jawaban. 1, masing-masing bagus untuk bidangnya, betul ya? Ekonom jadi penasihat presiden. Penasihat presiden kalau dia ambil pedagang jadi penasihat presiden, ambil pedagang telur jadi penasihat, negara runtuh. Betul ya? Negara runtuh. Nah, negara sebegitu besar, duit ribuan triliun. Dia harus tahu. Nah, akhir-akhir ini lagi viral. Biarpun saya biku, kalau udah viral muncul di berbagai tempat kelihatan juga. Tarif. Betul ya? Nah, tarif Amerika. Coba nanya pedagang peternak terbesar di Sumbawa gitu. Dia nggak ngerti tarif ya. Kecuali dia sangat rajin belajar ekonomi. Nah, bahkan mungkin pemilik tambang besar belum tentu bisa paham 100% masalah ini di level negara. Ekonom bagus sebagai penasihat ekonomi. Pedagang bagus sebagai bidangnya. Jadi jawaban yang pertama, keduanya bagus bagi masing-masing bidang. Jawaban kedua, keduanya tidak bagus kalau salah bidang. Ya, kalau salah bidang, dia pikir S2 NYU, New York University, pulang dia bisa pegang bisnis papanya, ambruk. Apalagi kalau dia sombong, papa tahu apa? Saya kuliah Amerika. Oh, dia nggak tahu kuliah sama bisnis mah beda. Betul ya? Harusnya saya selalu kasih nasihat kalau orang anak muda kuliah luar negeri pulang ke Indonesia, saya bilang, kamu harus lihat papamu itu lebih dari S3. Nggak percaya? S3 berapa tahun?
S3 di Eropa itu cuma 10 tahun. Bahkan bisa kurang. S1 mereka 3 tahun. Master ada yang setahun. S2 3 tahun, 7 tahun. Papamu di bisnis berapa lama? Mungkin 35 tahun, Bante. Nah, lu lihat kan? Itu 5 kali lipat pengalaman, betul? Kamu harus lihat papamu seperti 5 kali S3. Kenapa, Bante? Ambil semua ilmunya. Gabung sama ilmu Anda. Anda akan jadi jauh lebih pintar. Tapi kalau dia nggak mau humble, nggak mau rendah hati, dia pikir dia lebih hebat dari ayahnya, begitu pegang bisnis ayahnya, goyang. Pernah dengar cerita anak pegang bisnis ayahnya goyang? Nah, ini real story, betul ya? Nah, baik. Lanjut. Insinyur, supir yang handal. Ekonom, pedagang. Apa maksud Bante? Nah, masih fokus Bapak Ibu Saudara? Maksud saya adalah pengetahuan Dharma dan hidup yang bahagia. Dapat logikanya? Pengetahuan Dharma dan hidup yang bahagia. Apakah menjamin teori Dharma sangat lihai pasti keluarga harmonis? Ngerti maksudnya ya? Kadang belum tentu loh. Kadang. Mudah-mudahan iya. Kadang belum tentu. Kenapa begitu? Pakainya tidak pas. Hanya itu aja kok. Pakainya tidak pas. Sekarang saya ingin ajak Anda, karena Anda semua perumah tangga, bagaimana Bante pakainya biar pas. Anda bayangkan seorang pedagang yang cukup pinter di ekonomi. Gak ada yang bisa hentikan dia. Ngerti? Seorang pembalap yang mengerti mesin. Gak ada yang bisa hentikan dia. Ya, saya ingin Anda menjadi orang yang sangat handal dalam berkehidupan. Bahasa Hokkiennya gao colang. Ya, gao colang. Pinter jadi manusia. Dan punya pengetahuan Dharma. Anda berhasil dimanapun. Tidak terhentikan. Begitu ya. Saudara-saudari sangat beruntung datang ke wihara di Baratana. Ada Bante Damadiro. Bertanya apa saja beliau sanggup menjawab. Tapi Anda harus lihai memakainya. Begitu ya. Supaya Anda gao colang. Kenapa? Karena Anda tidak jadi biku. Anda tidak jadi biku. Setinggi apapun dharma Anda pulang hadapi mertua. Betul ya? Anda pulang hadapi siapa? Anak Anda. Ada yang dapat anak baik, ada yang dapat anak rebel. Rebel itu apa? Berontak. Dikasih tahu apa aja enggak gitu. Dikasih tahu apa aja enggak gitu. Ya. Anda harus hadapin itu. Anda yang jualan hadapin pelanggan. Anda yang kerja hadapin kolega. Hadapin teman kerja. Ya. Jadi karena Anda umat berumah tangga, saya pikir lebih logis Anda jadi supir yang handal, gitu ya. Yang Anda bawa apa? Yang Anda setir apa? Hidup Anda. Hebat ini, ada bahasa Hokkiennya. Bahasa Indonesianya nggak ada. Gao colang. Ya, ya nggak tahu itu diterjemahkan jadi apa, nggak tahu. Baik. Terakhir, setelah itu tanya jawab. Contoh. Dia menjadi seorang suami. Anak 4. Ya. Istri 1. Istri jangan 4 ya. Anak 4. Istri 1. Tiba-tiba ekonomi sulit. Contoh ya. Terus dia bilang begini. Gak apa-apa, Anicca. Ya anak gak makan Anicca. Anaknya pulang, Pak,
Guru minta ini, lause minta beli satu set ini alat laboratorium apa. Aduh, ekonomi lagi susah, nggak usah beli lah. Nggak usah beli, dihukum pak, nggak apa-apa, itu duka. Ngerti maksud saya? Kalau dharma Anda salah pakainya, jadi bumerang loh. Itu orangnya yang salah, bukan dharmanya. Memang benar Sang Buddha ngajari anicca. Memang benar Sang Buddha ngajari dukkha. Harusnya ketika dia sebagai ayah, yang dia gunakan apa? Dharma Sang Buddha untuk berkeluarga dengan baik. Sigalo Wada Sutta, betul? Ya, jadi ayah yang baik seperti apa, anak yang baik seperti apa. Ada masalah, dia ajari anaknya apa? Kuat. Mental toughness, ya, batin kuat. Hadapi segala sesuatu dengan baik. Memilih topik yang benar dengan kejadian-kejadian di kehidupan, itu yang saya sebut supir yang handal, ya. Misalkan tadi kita cerita anicca, ya, barang yang sangat kita sayang itu rusak. Semua barang bisa rusak, ya. Kita udah jaga sebaik mungkin, itu barang kesayangan kita, terus rusak. Bagaimana? Nah, keluarkan ilmu Anda. Ya, nggak apa-apalah, apa boleh buat rusak, anicca. Nah, itu baru anicca yang tepat, ya. Kita diganggu oleh orang, kita diganggu oleh seseorang. Keluarkan dharma Anda tepat dengan kejadiannya. Apa itu? Atha loka dharma. Ya, hidup ini kadang untung, kadang rugi, kadang dipuji, kadang dicelah. Kadang kita dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Kalau kita dihina orang, dimarahi orang, ya, Anda bisa keluarkan mantra ini. Mantra itu artinya ucapan-ucapan yang indah. Itu arti mantra dalam bahasa Sanskrit yang sebenarnya, ya. Tapi saat ini mantra sudah jadi kalimat berkekuatan magic. Ya, tapi mantra dalam Sanskrit itu kalimat-kalimat indah. Anda diganggu oleh orang, Anda keluarkan mantra Anda, ya. Ya udahlah. Anda dihina orang. Nah, nafas masuk, nafas keluar. Sudahlah. Hidup. Kadang dipuji, kadang dicela. Supir yang handal. Anda lihat? Teorinya semua sudah dengar. Belum tentu pakainya pas. Begitu ya? Bisa menyocokkan dharma apa untuk situasi apa, dharma apa untuk situasi apa. Itulah Anda supir yang handal, ya. Kenapa demikian? Karena Sang Buddha dulu mengajar, itu sebenarnya apa yang Sang Buddha ajarkan itu disesuaikan sama kebutuhan orangnya. Case to case, kasus per kasus. Tapi Bapak Ibu Saudara hari ini datang dengar ceramah bukan case to case. Tergantung judul ceramahnya apa. Betul ya? Ya, oleh karena itu Anda jadi punya PR. Anda koleksi banyak-banyak dharma ini dari para bante, tapi Anda harus pinter pakainya sesuai dengan keadaan. Ya, anumodana saudara-saudari, itu pembukaan 15 menitan. Silahkan mau tanya apa, silahkan. Tidak ada ya, sabe sata. Oh. Saya pikir selesai. Silahkan coach. Silahkan. Ya, selamat sore Bante, nama budaya. Namo Buddhaya. Ya, nama saya Sugi Bante. Bante, saya ingin menanyakan, mungkin ini polemik yang sering terjadi di kalangan umat Buddha, baik saya sendiri mengalaminya ataupun mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini yang mengalaminya, yaitu tentang membantu orang lain, Bante. Kita kan umat Buddha diajarkan untuk membantu orang lain. Nah, tapi seringkali terjadi ialah, misalkan kita membantu si A, membantu sekali, 2 kali, 3 kali, tanpa sadar si A ini jadi terbiasa meminta bantuan kepada kita, Bante. Atau mungkin sebenarnya kita juga mengkondisikan, kita membiasakan dia untuk terbantu oleh kita. Nah, jadi ya maaf kata, jadinya tuh terkesan apa-apa nyari kita, apa-apa butuh bantuan kita gitu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Buddhis membantu berbuat kebaikan atau membantu orang lain secara bijak tanpa harus membuat mereka nyaman atau gimana, Bang? Ya, baik. Kosugi ya. Ya, pertanyaan bagus ya. Baik. Jawabannya
membantu itu berdana ya. Berdana itu bukan hanya uang ya. Dana itu uang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Pali, dana itu artinya pemberian ya. Memberi bantuan juga berdana. Jadi berdana, jawabannya sekadar berdana dengan kebijaksanaan. Selesai. Tetapi membahas ini yang agak panjang ya, karena bijaksana itu adalah hal yang sangat sulit dibahas. Sangat sulit dibahas. Itu adalah perpaduan dari pengetahuan, pengalaman, kepintaran ya. Jadi kata bijaksana itu sulit untuk dipahami oleh banyak orang. Kalau saya tiba-tiba nodong Bapak Ibu, bijaksana artinya apa Bu? Bijaksana artinya apa Pak? Anda bingung. Gak percaya? Nanti pulang coba. Tapi saya mau kasih jawabannya, jadi udah gak bisa ya. Tapi yang bisa saya berikan itu ini. Bijaksana itu punya dua ciri. Satu, membawa manfaat dan menjauhkan dari kerugian. Ya, jadi itu ciri yang pertama dari bijaksana. Satu, membawa manfaat, menjauhi dari kerugian. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua dari kebijaksanaan adalah selalu ngambil yang long term. Long term itu artinya apa? Yang jangka panjang. Orang bijaksana itu selalu ngambil yang jangka panjang. Maksudnya apa? Orang bijaksana itu rela sulit dan sakit di waktu yang singkat untuk manfaat jangka panjang. Itu ciri-ciri kebijaksanaan. Mari kita coba, benar apa enggak? Ada orang pintar berjudi? Ada. Isaac Newton aja berjudi. Ahli matematika. Padahal dia bisa ngitung. Dia sendiri kalah. Amsyong ya? Dia paling pintar hitung, dia sendiri kalah. Kenapa? Tidak bijak. Orang yang berjudi itu biasanya tidak bijak. Kenapa? Dia mau yang cepat, nggak mau susah yang panjang. Dia mau yang short term, yang cepat, yang instan. Orang bijaksana, saya saat ini susah nggak apa-apa. Nabung dia. Betul ya? Nabung. Ada penghasilan, nabung. Sudah kerja di luar negeri 8 tahun, belum kelihatan berduit. Pulang, mungkin sedikit diolok temennya. Kamu udah lama di sana, dapat apa? Enggak lah, masih berjuang. Orang nggak tahu. Duitnya semua ditabung, betul? Karena dia punya cita-cita, saya pulang, saya mau buka toko. Contoh, dia berjuang di luar negeri 10 tahun. Sakit enggak Bapak Ibu? Susah enggak? Susah. Tapi begitu dia pulang, berhasil, sampai anak cucu dia bagus. Betul? Nah, Anda lihat, orang yang rela sakit dan sulit di jangka pendek, demi manfaat jangka panjang, itu adalah bijaksana. Itu sebabnya pintar tidak selalu bijaksana. Karena bijaksana itu sulit. Saya tambahin lagi. Pasti semuanya ngaku. Kalau Anda cek lab, keluar hasilnya HbA1c, pradiabetes, ya, LDL tinggi, trigliserida tinggi. Logikanya ngerti nggak? Mulai besok makannya bayam, ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti. Semuanya lakoni nggak? Enggak. Beberapa orang lakoni. Kenapa? Dia rela susah di waktu yang singkat demi manfaat yang panjang. Ya, setiap dia mau ambil tempe goreng, mau lihat cucu. Betul ya? Mau lihat cucu? Mau main sama cucu? Saya pengen lihat cucu saya nikah. Dia mau ambil tempe goreng, jadi mentimun Bapak Ibu. Susah enggak? Susah, itu bijaksana. Orang pintar aja belum tentu lo bisa bijak. Karena bijak itu susah. Kalau pintar itu bawaan lahir, IQ itu bawaan lahir, ya. Itu gift, pemberian. Ya. Pemberian siapa Bante? Genetik. Nah, karena saya agama Buddha, harus hati-hati jawabnya. Ya, yang ketawa berarti ngerti ya. Yang belum ketawa, pura-pura aja ketawa. Biar kelihatan ngerti ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Jadi biku.
Sama. Jadi biku itu adalah sulit dan sakit di jangka pendek demi manfaat jangka panjang. Umur 20 sudah jadi biku. Bapak ibu pikir gampang. Gitar saya letakkan. Saya les berapa tahun? ABRSM level 5. Les berapa tahun? Brazilian Jiu-Jitsu saya letakkan. Betul? Bisnis yang sudah bagus, letakkan. Berangkat ke Wihara Mendut. Pengorbanan Bapak Ibu Saudara? Pengorbanan. Sulit enggak? Sulit. Tetapi sudah 10 tahun saya jalani. Sekarang saya bahagia. Kenapa? Kemarahan berkurang sangat banyak. Kesabaran meningkat. Mampu menghadapi kebosanan yang orang lain sudah bosan, saya masih happy. Ya, delay jam 2 sampai jam 10, semua sudah stres, saya masih happy. Ya, emak datang, Bante ayo ke istirahat aja, nanti datang lagi. Nggak apa-apa bu, saya di sini aja. Masih lama Bante, 3,5 jam lagi. Ini beneran dalam pikiran saya. 3,5 jam itu sebentar. 3,5 jam itu sebentar. Dulu saya pulang dari Thailand, karantina di hotel 10 hari. Betul ya? Masa COVID. Keluar dari karantina, umatnya nanya, Bante di karantina bosen enggak? Enggak. Saya happy. Kok bisa Bante? Saya sudah di karantina bertahun-tahun. Betul ya? Nah, 10 tahun saya menjadi biku, saya merasakan sendiri. Semua skill yang disampaikan Sang Buddha beneran berkembang. Ya, keluarga saya pernah sakit, berat sakitnya. Lalu saya lihat, saya tidak terlalu bersedih. Gejolak batin saya hanya 10% mungkin, kalau mau dipersenkan. 8% mungkin. Masih tidur sangat nyenyak. Oh, saya masih ingat ya, waktu saya kecil SMA, papa saya pernah kecelakaan. Saya paniknya sampai kayak orang gila. Ya, karena sangat sayang sama papa saya. Sampai saya dimarahin dokter. Dokternya yang malahin saya. Kamu panik begini bisa nolong papamu enggak? Sampai saya dimarahin. Ya. Saat ini begitu dengar kabar yang buruk, saya lihat batin saya sendiri. Kok tidak bergejolak ya? Wow. 10 tahun latihan benar-benar membawa hasil. Itulah bijaksana. Mengorbankan yang sebentar untuk manfaat yang panjang. Para biku mempersiapkan apa? Pencapaian kesucian. Bayangkan, begitu berjuang mencapai sakadagami, mencapai anagami, mencapai nibbana. Satu kehidupan yang dikorbankan, worth it enggak? Ya, itu bijaksana. Ya, baik. Saya belum jawab pertanyaan Kosugi ya. Kosugi udah nunggu sampai ngantuk ini. Ya, Bante, pertanyaanku belum dijawab. Baik. Jawabannya, Bante Utamo mengatakan, berdanalah dengan kebijaksanaan. Jangan menjadi orang bodoh baik hati. Itu bahasa Bante Utamo. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Masalah bijaksana ini Kosugi, tidak ada rumusnya. Saya hanya bisa bahas yang agak banyak, lalu nanti disesuaikan dengan kasusnya. Begitu ya? Yang pertama, kita nggak bisa bilang nggak usah bantu dia, nggak usah kasih uang, nanti manja. Nggak bisa. Ada orang benar-benar begitu berat, kita nggak beneran ngasih dia uang, dia hancur. Betul ya? Anaknya bisa putus sekolah, mungkin istrinya bisa pergi, cerai. Setelah itu Anda menyesal. Misalkan dia adik Anda sendiri, sepupu paling dekat, sudah rusak. Rusak dalam artian misalkan anaknya meninggal, anaknya minggat, istrinya cerai atau apapun itu. Anda baru datang, ini paketlah 30 juta. Masih bisa Bapak Ibu Saudara? Yang sakit mungkin sudah meninggal. Jadi Anda kalau berpikir, saya nggak pernah mau bantu orang pakai uang, memanjakan orang, nggak pas juga. Nggak selalu seperti itu. Ya, sebaliknya, kasih aja uang. Kasih aja uang. Obat merah menyembuhkan segala penyakit. Nah, gitu ya. Kasih aja uang. Salah juga. Dikasih, jadi manja, nggak mau kerja. Betul? Bagaimana kita mengaturnya ini?
Itu kebijaksanaan. Salah satu yang bisa saya bagi hari ini adalah, kalau Anda mau bantu siapapun, jangan dijadwalin. Itu titik. Jangan pernah bantu orang dengan uang yang dijadwalin. Dia akan manja. Kenapa? Anda kasih dia 5 juta sebulan, baru ngasih 3 bulan berturut-turut, otaknya sudah berpikir setahun 60 juta. Betul ya? Dia udah berani kredit barang. Padahal di tangan duitnya berapa? 15. Tapi dalam pikirannya apa? 60. Tiba-tiba dia kredit barang yang agak mahal. Anda datang ke rumahnya, ini TV lu beli berapa? 12 juta, pas diskon. Air purifier bagus, merek mahal. Air purifier berapa? 8 juta. Mahal sekali. Enggak, diskon. Harusnya 15 loh. Dapat diskon lebaran. Dalam hati kita berpikir, why pun bu yang air purifier. Ya. Betul ya, kadang bikin kesel ya. Rumah saya aja nggak pakai air purifier. Ya. Dia pakai air purifier 8 juta. 8 tambah 12 berapa? 20. Anda kasih berapa? Kenapa dia jajan 20 juta? Karena otaknya berpikir duitnya ada 60 juta. Mau bantu orang, jangan jadwalin. Kasih 15 juta. Ini ya, kamu pakai dengan bijaksana. Saya nggak tahu lagi kapan bisa bantu kamu. Bilang gitu. Dia jagain uang itu. Dia pikir Anda cuma ngasih sekali. Tiba-tiba Anda pantau. Kalau ini keluarga sendiri ya, sepupu, adik, teman dekat terserah. Anda pantau. Oh, dia bikin bisnis. Oh, apa? Anaknya sudah mulai sekolah lagi. Oh, dia nggak jajan. Tiba-tiba Anda datang, tambahin lagi 4 juta. Lalu 2 bulan vakum, nggak ngasih apa-apa. Ngerti ya? Dia nggak bisa nebak. Anda kapan ngasihnya? Nggak ada. Oleh karena itu, kamu harus survive. Ibarat nelayan, kamu harus pergi mancing. Tapi kalau Anda kasih 5 juta sebulan, dia beli air purifier. Ya, itu kira-kira ya kok ya. Saya hanya bisa kasih contoh yang luas. Bijaksana itu kayak apa? Lanjut. Tapi Sang Buddha juga mengingatkan kita, Manggala Sutta, ya, biasanya ada parita. Asewana cak balanang pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan orang baik. Ya, jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Bala itu bodoh, pandita itu bijaksana, wise. Kenapa? Kadangkala saya dapat lagi masukan dari umat. Bante, saya selama ini mempraktikkan dharma. Saya sering membantu orang. Tapi Bante, beberapa kali saya sudah membantu, saya malah dimakan. Saya baik hati, kasih dia modal usaha, dia lariin uang saya. Dia malah nipu istri saya. Minta ditransfer padahal gak perlu. Apa saja ceritanya. Sakit hati enggak Bapak Ibu? Lalu saya ditanyain begini, kalau begitu apa saya harus berhenti ya jadi orang baik? Nah coba, apa yang harus saya jawab sebagai biku? Orang sampai kapok berbuat baik, ya. Tapi itu karena apa? Harus ingat kalimat Bante Utamo. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Mau membantu, pikirkan berulang-ulang. Yang tepat. Kalau nggak pinter mikirnya, cari teman Anda yang wise. Ya, Anda cari teman Anda yang udah umurnya 10 umur di atas kita, 20 umur di atas kita. Memang terkenal bijaksana, bergaul sama dia. Lalu tanyain, ada kasus kayak begini-begini, kalau kamu mikirnya gimana ya? Kalau bisa teman Anda 2 atau 3 orang, tanyain. Ini gimana ya? Anda akan dapat jawaban yang sangat wise. Itu ilmunya ya. Ya, itu ilmunya. Tanya, konsultasi dengan yang wise. Baik. Kalau Anda sudah tahu orang itu jahat, Anda sudah tahu orang ini berkarakter licik dan suka curang, tapi Anda tetap mau mengucurkan bantuan besar, dan akhirnya dia tipu Anda, sebenarnya siapa yang salah? Ya, diri sendiri ikut bersalah. Kalau Anda tetap mau membantu, harus membantu dengan dicicil, harus dengan sangat berhati-hati. Manusia
sangat sulit berubah. Hafal kalimat saya ini. Manusia sangat sulit berubah. Yang masih anak muda, yang belum punya istri, apalagi belum punya pacar. Kalau yang udah punya pacar, tutup telinganya. Hafal kalimat ini. Manusia sangat sulit berubah. Ya, jangan karena suka sama dia banyak sekali sifat buruk. Sama orang tua aja dia buruk. Sama saudara kandung dia buruk. Anda siap-siaplah. Tapi karena cinta, Anda mengatakan apa? Enggak lah, nanti dia berubah. Ya, mudah-mudahan dia berubah. Ya, tapi kenyataannya, manusia sangat sulit untuk berubah. Mumpung di wihara, nanyain semua yang sudah menikah. Suamimu berubah enggak? Mana ada berubah? Makin jadi lagi. Betul ya? Nah, tanya suami misalnya, istri berubah enggak? Enggak. Saya dulu waktu pacarannya, setiap saya salah saya diomelin setengah jam. Saya pikir dia belum dewasa, enggak apa-apa lah. Nanti udah nikah juga diomelin paling 10 menit. Sekarang 2 jam Bante. 2 jam. Makanya saya rajin ke wihara. Daripada saya pulang saya diomeli 2 jam, lebih baik saya diomeli Bante 2 jam. Nah, ya. Bercanda ya, jangan dianggap serius ya. Tapi saya hanya ingin tahu manusia sangat sulit untuk berubah. Lebih baik Anda dapat yang udah baik di awal. Dia akan berkembang lebih baik. Yang udah buruk di awal biasanya berkembang lebih buruk. Yang buruk bisa jadi baik? Bisa. Bisa. Tetap bisa. Ya. Hanya usahanya lebih keras. Selamat berjuang.